Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galuh Puspitasari, NIM 83 dari kelas Ekonomi Sumber Daya Alam B. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh dosen mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam. Berikut jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sudah diberikan. Apakah Indonesia memiliki banyak cadangan sumber daya alam? Iya atau tidak? Mengapa? Untuk itu, saya menjawab iya. Karena Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, yaitu mulai dari sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati. Contoh yaitu ada gas alam. Gas alam adalah sumber daya alam yang banyak tersedia di Indonesia. Indonesia sendiri memiliki cadangan gas alam sebesar 2,8 triliun kubik atau 97 triliun kaki kubik. Jumlah itu memang tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan jumlah gas di dunia. Mengapa? Karena cadangan gas di Indonesia hanya sekitar 1,5% dari cadangan alam gas dunia. Tetapi walaupun presentasi gas Indonesia kecil, Indonesia adalah negara pengekspor gas alam terbesar di dunia dengan negara tujuan ekspor yaitu Jepang, Korea, Taiwan, Cina, dan Amerika Serikat. Bagaimana Anda melihat tentang penipisan dan kelangkaan cadangan sumber daya alam Indonesia untuk sumber daya hayati dan non-hayati? Untuk itu saya menjawab dari sumber daya alam hayati, yaitu sangat miris ya. Kenapa? Seperti contoh pada terumbu karang yang ada di lautan atau di pesisir, makin kesini makin langka, yang dikarenakan oleh ulah manusia dengan adanya pembuangan sampah di laut, di pesisir, dan juga pengambilan ikan dengan menggunakan alat terlarang seperti bom, racun, dan pukat harimau yang dapat merusak terumbu karang, di mana terumbu karang itu sebagai pelindung pantai dari abrasi dan juga tempat berkembang biaknya ikan-ikan serta biota laut. Untuk sumber daya alam non-hayati, saya melihat juga miris ya, di mana banyak pemanfaatan migas secara terus-menerus oleh manusia, padahal energi fosil memiliki keterbatasan. Sedangkan itu tidak ada tindakan lanjut apa yang harus bisa kita lakukan untuk mencegah keterbatasan atau kelangkaan dari migas sendiri. Bagaimana menurut Anda tentang eksploitasi sumber daya alam yang masif untuk tujuan pembangunan? Untuk itu saya menjawab dengan melihat sumber daya laut di Indonesia yang sudah saya baca pada jurnal yang berjudul Eksploitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, Laut, dan Pesisir di Indonesia. Maka saya berpendapat bahwa terdapat dampak positif dan negatif yang diakibatkan pada eksploitasi SDA dengan mengatasnamakan tujuan pembangunan. Yang pertama yaitu dampak positif. Dampak positif pada eksploitasi SDA di Indonesia yaitu menimbulkan daya tarik bagi berbagai pihak untuk memanfaatkan sumber dayanya dan berbagai instansi untuk meregulasi pemanfaatannya. Dan untuk dampak negatifnya yaitu jika eksploitasi yang berlebihan, maka akan mengakibatkan kerusakan ekosistem dan penurunan populasi bahkan pemunahan spesies. Apa yang kamu ketahui tentang konservasi? Jawablah pertanyaan Anda berdasarkan 1 dari 6 jurnal yang pernah Anda ulas sebelumnya dan sebutkan judul jurnal. Maka saya menjawab, konservasi itu berdasarkan jurnal dengan judul Evaluasi Kebijakan Pelestarian Terumbu Karang di Polewati Mandar tahun 2012 adalah pelaksanaan kebijakan pelestarian terumbu karang dilakukan dengan pemasangan terumbu karang buatan dan kegiatan sosialisasi edukasi dengan mengajarkan para nelayan menggunakan metode lain yang lebih aman dalam menangkap ikan dan juga mengedukasi tentang pelestarian laut dan pesisir untuk menjaga ekosistem yang ada di bawahnya.
kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.